Masyarakat sipil menunggu kecelakaan politik dari presiden tuh. Konyol itu. Masalah utamanya adalah tidak ada forum akademis untuk membahas itu. Yang paling brengsek adalah nggak ada menteri yang berani datang ke sini. Coba ajak menteri siapa? Kan itu soalnya. Karena itu solusinya gampang supaya nggak jadi diktator militerisme seperti dikhawatirkan oleh, bukan Bima yang khawatirin, hasil studi Selios yang mengkhawatirkan itu. Yang lakukan radical break. Kita dorong Presiden Prabowo ganti 70% menterinya. Enggak Bang, kalau menurut saya seolah ada pemisahan antara Prabowo dengan menteri-menterinya itu dua paket yang berbeda. Kalau menurut saya problemnya ada di Prabowo-nya. Atau background belief atau unbelievableness dari kondisi ini, orang menduga Prabowo cuma punya dua pilihan di ujung pada akhirnya. Secara hipotetik kita bisa duga dengan kuat, berbasis juga pengalaman historisnya, state capitalism itu bisa berakhir pada diktatur militerisme. Itu yang orang takutkan. Tapi sebaliknya juga bisa berakhir pada diktatur proletarianisme. Itu aja. Sekarang masalahnya siapa yang mau menerangkan itu? Dalam kondisi presiden melakukan perjanjian politik dengan partai-partai dungu ini. Itu poinnya kan? Perjanjian politik dibuat di awal untuk mengefektifkan kabinet. Setelah hampir 2 tahun efektivitasnya nggak ada, maka harusnya perjanjian itu batal demi akal sehat. Maka bikin perjanjian dengan rakyat dong. Tapi jangan perjanjian politik menyandra secara politik presiden. Akibatnya apa? Kenapa presiden doyan pidato? Ya karena menteri-menterinya nggak mampu berpikir, nggak mampu mengucapkan, atau takut menafsirkan apa arah politik dan arah ekonomi presiden. Si Prabowo ini sekarang dia jadi juru bicara kabinet justru, bukan lagi presiden, dia juru bicara kabinet, karena kabinetnya gugup dan gagap. Kan itu sebetulnya di belakang back mind kita tuh. Kalau kita mau konsisten, rise of state capitalism ada dalam konstitusi, secara historis ada. Dunia sekarang ada terombang-ambing ini, apa betul Bank Indonesia itu misalnya harus ada dalam posisi independen. Ambil alih aja lah Bank Indonesia, jadiin Bank Indonesia bagian dari pemerintah. Ada pertanggungjawaban. Karena itu perjanjian awal yang dibuat awal abad 18, seolah-olah uang itu akan stabil di situ dan tidak boleh diinvestasi oleh negara. Jadi konsekuensi dari kapitalisme bilang pada presiden, ambil alih itu Bank Indonesia. Baru bisa diuji paradigmanya itu. Bukan Purbaya yang ambil alih, negara ambil alih itu. Paling enggak gubernur jadi anggota kabinet lagi tuh. Apa yang salah di situ? Ya balikin pada soal-soal. Tetapi dia mesti dibuka sebagai pembicaraan akademis dengan konsekuensi-konsekuensinya tuh. Bukan saling menduga. Kita harus batalkan koperasi. Kenapa? Karena koperasi isinya ada korupsi. Oke, apalagi mesti dibatalkan? UI mesti dibatalkan, ada korupsi di situ tuh. Apalagi itu LSM dibatalkan. Jadi negara ini hanya batal karena orang tidak bisa berpikir runtut. Koperasi bermasalah karena korupsi, bukan koperasinya yang bermasalah. Korupsinya yang mesti diatasi dong. Kan begitu. MBG juga begitu. Jadi sebetulnya orang ingin batalin koperasi dan MBG. Loh, itu ada di konstitusi. Konstitusi cuma bilang 2 hal. Tugas presiden cuma 2, cerdaskan kehidupan bangsa. Artinya jangan sampai nutrisi otak itu kurang. Sehingga jumlah neuron di kepala kita itu sama dengan jumlah neuron wakil presiden. Itu mesti jelas ukurannya tuh. Yang kedua, piara fakir miskin. Kan itu kan basisnya tuh. Dia nggak bisa dihilangin. Yang bisa dihilangin adalah manajemen dungunya ini nih. Kenapa itu terjadi? Ya karena perjanjian-perjanjian politik. Jadi sebetulnya poin kita itu bukan soal paradigmnya, tapi policies-nya di bawah itu. Dan itu yang mesti setiap malam 27 jam LSM oposisi mesti lakukan itu. PDIP mesti kritik tiap hari itu, bukan sekedar mingguan. BEM itu mesti bicara 36 jam sehari itu. Itu namanya kontrol masyarakat sipil. Jurnalis harus betul-betul tangguh, jangan jurnalis minta proposal ke Agrinas kan. Jadi soal-soal semacam ini yang kita mau bahas, bahwa kita mau dudukkan dulu ini problem ideologis kita tuh. Lalu kita kunci di situ, di mana problem ideologis itu dipastikan ada dalam konstitusi ada.
Sekarang kita usut kenapa akhirnya begitu jadi polisi dia jadi masalah besar tuh. Kan basisnya cuma itu. Jadi sekali lagi saya nggak ada urusan dengan Presiden Prabowo, saya ada urusan dengan cara berpikir, ada urusan dengan kedudukan historis dari state capitalism tuh. Kalau bilang state capitalism berarti mesti contoh Singapura, mesti contoh Vietnam, mesti contoh Cina. Bukan itu masalahnya. Kita bikin sendiri atas dasar kemampuan kita membaca gerak sejarah kita sendiri itu. Mumpung negara mengalami depolarisasi, kita bikin aja polar baru kan. Kenapa takut? Oke, keren keren. Saya mau dulu ya. Silakan. Ini kayaknya udah gatel nih. Ya bukan cuma gatel lagi nih. Udah bingung lagi kan. Gini Bang Rocky. Kalau menurut saya tetap ini masalahnya soal paradigmatik. Ini bukan masalah policy, ini masalahnya udah roots, akar. Jadi kalau cuma ada dua pilihan, masalah ini akan menjadi diktator militeristik, kemudian menjadi diktator proletar, sudah nggak mungkin diktator proletarnya. Jadi udah langsung dari awalnya udah menggunakan instrumen militer kok. Ya justru itu kalau dia tidak ingin jadi diktator proletariat di dalam pengertian Marxisme yang masih murni, bukan Marxisme yang dipraktekkan di negara-negara. Akhirnya orang anggap ini mengarah pada diktator militerisme. Nah koreksinya di situ, bukan pada paradigmanya kan? Enggak, artinya memang bahkan bukan state capitalism, bahkan Prabowo sudah mengarah pada fasis. Karena total kontrol. Ya, karena itu tadi saya terangkan, kalau dia dari awal bersih, pergi pada Fabian Society. Kalau dia nggak mau pergi ke situ, di tengah jalan dia akan dibajak oleh oligarki, dibajak oleh militer, dibajak oleh partai-partai, kan itu soalnya. Prabowo datang dengan ide bahwa saya akan masuk ke pasar, basisnya konstitusi. Oke, bagus. Negara mengendalikan pasar. Buat apa? Buat ide kemakmuran, buat ide keadilan. Berarti mesti ada mental yang kuat di situ. Tetapi kalau yang berkembang sekarang, negara masuk ke pasar atas alasan kepentingan bangsa, tapi keluar dari pasar dengan membawa kepentingan oligarki. Itu nggak diterangkan di publik. Akibatnya meme beredar. Kenapa presiden nggak bisa terangkan? Mungkin dia panik juga terangin itu. Karena perjanjian politiknya belum selesai. Yang kedua, masyarakat sipil menunggu kecelakaan politik dari presiden itu. Konyol itu. Masalah utamanya adalah tidak ada forum akademis untuk membahas itu. Yang paling brengsek adalah nggak ada menteri yang berani datang ke sini. Coba ajak menteri siapa? Kan itu soalnya. Karena itu solusinya gampang supaya nggak jadi diktator militerisme seperti dikhawatirkan oleh, bukan Bima yang khawatirin, hasil studi Selios yang mengkhawatirkan itu. Yang lakukan radical break. Nah kalau mau melakukan itu, pasti itu pilihan momentual. Tapi Bang, maksudnya itu kan ideal dengan baca misalnya buku-bukunya Prabowo gitu ya. Tapi kan realita politik sekarang, Prabowo dari awal ingin mendorong program-programnya dia, itu sudah menggunakan aparat militer. Gini ya. Artinya since the beginning, itu sudah mengarahnya bahkan menjadi fasis. Lalu kenapa koalisi sipilnya berhenti? Kenapa partai-partai sipilnya nggak ngamuk? Dungunya siapa? Ya karena partai sipilnya itu feodal. Mau diatur-atur. Jadi soalnya ada di situ sebetulnya. Dari awal itu soalnya. Menteri misalnya. Kenapa menteri nggak mau ngomong? Saya cuma pembantu presiden. Di mana dalam konstitusi menteri pembantu presiden? Sejarah kita mengatakan, tanya sama Bung Hatta pidato. Menteri itu bukan sekedar pembantu presiden. Dia punya ide, oleh karena itu dia diminta bantuan. Kan itu. Kalau menteri ini kan hasil perjanjian politik. Jadi idenya supaya dia tidak militeristik. Jangan biarkan kabinet itu dari bawah merongrong legitimasi presiden. Enggak Bang, kalau menurut saya seolah ada pemisahan antara Prabowo dengan menteri-menterinya itu dua paket yang berbeda. Kalau menurut saya problemnya ada di Prabowo-nya. Kalau problemnya ada di Prabowo, pertanyaan kenapa Prabowo punya problem dengan dia nggak selesai menteri-menterinya? Karena ada perjanjian politik. Jadi tetap dia ditawan oleh itu. Ini soal personal, mungkin dia takut, mungkin dia lagi cari momentum. Tapi yang kita lihat di depan mata itu, nggak ada satupun menteri yang berani datang membela kebijakan presiden. Yang bela presiden siapa? Ini Bang Fitra belain presiden. Dia nggak bela presiden. Dia berupaya untuk memahami jalan pikiran presiden dan mencari pembenaran ideologisnya, mencari pembenaran pragmatismenya. Dan ini bukan pilihan pragmatis, bukan apa tadi pilihan namanya taktis atau ini betul-betul pragmatis saja. Enggak, saya mau tanya. Ini, saya terangin dulu, jangan salah sangka itu. Pragmatisme di dalam filsafat ekonomi artinya sesuatu yang akhirnya diambil setelah semua hal yang lain dihitung. Bukan pragmatisme politik, anything goes, atau oportunisme. Juga kita mesti tertib pakai istilah-istilah itu. Bang, saya tanya dulu deh. Satu round lagi, satu. Gua jawab dulu baru lu tanya coba. Oke. Iya. Silakan. Jadi gini Bang, kalau memang sejak awal, ini kalau premis saya ya, apa yang dicita-citakan Prabowo, terlepas itu daddy issue,
menghidupkan kembali bayang-bayang benteng dan lain-lain. Yang bahkan benteng itu sendiri pada tahun 50-an kabinet Nasir pun dicap Alibaba. Karena ternyata rentenya juga cuma cap pro pengusaha lokal. Katakanlah begitu ya, saya nggak mau pakai istilah yang ini. Pengusaha lokal tapi ternyata juga diberikan kepada Alibaba. Artinya pada pengusaha-pengusaha non-lokal. Artinya kan belajar dari situ saja kalau Prabowo punya dream untuk bikin state capitalism ala dia sendiri dengan konstitusi pasal 33 dan lain-lain. Artinya kan infrastruktur dari awalnya itu sejak kapan Sumitro menggunakan kuasi militer? Itu yang jadi pertanyaannya. Iya. Kalau dari awal dia sudah menggunakan itu, bahkan nggak layak dia menggunakan nama Sumitro lagi kan sebagai benchmark kebijakan ekonominya, gitu loh Bang. Jadi dari awal sudah militerisme sudah mengarah pada fasis ekonomi. Alatnya MBG, alatnya Kopdes Merah Putih. Karena itu tadi, seandainya yang jadi presiden adalah Bima, orang akan ngomong Prabonomics, Bimanomics itu. Di dalamnya tidak mungkin ada militer. Karena dia datang dari tradisi civilian value. Kita lagi dorong masyarakat sipil, pastikan bahwa civilian value itu mendahului militerisme. Jadi bukan kita mundur, justru karena militerisme ada di situ kan. Kan logiknya begitu. Padahal itu bukan tugas masyarakat sipil, kok tugas partai-partai yang mengolah narasi sipil itu nggak ngomong. Itu soalnya. Jadi sekali lagi, kalau disebut Prabowonomics, itu bukan sesuatu yang diseriuskan secara teoritis. Dia mau milih apa di situ coba. Jadi intinya kita dorong Presiden Prabowo ganti 70% menterinya supaya terlihat bahwa dia ingin betul-betul mengaktifkan pikiran sosialistiknya, bukan sosialisme, sosialistik minimal. Tetapi sambil memberitahu pada Presiden bahwa, Pak Presiden, batas dari ambisimu untuk menghasilkan Prabowonomics adalah APBN. Batas ambisi politik adalah anggaran negara. Karena itu efisienkan. Jangan tiba-tiba mulai semua ini koperasi tumbuh, MBG tumbuh, perumahan tumbuh segala macam. Kan mesti dicicil. Nah menerangkan itu bukan tugas kita, itu menterinya mesti terangin. Gue nggak bisa nih, Ara lu berhenti sebentar dulu. Jangan pamer-pamer. Ferry lu duluan itu. Jumhur tahan sebentar tuh. Ya. Tapi yang mengkoordinir itu siapa? Ya Pak? Baik. Ya lu ngomong sama Teddy kalau gitu. Aduh, oke. Kita berikan aplaus untuk semua pembicara. Saya cuma mau ngomong gini Mas. Jadi kalau Prabowo itu state capitalism, maka 100 gigawattnya nunggu PLN. Tapi kalau kata Bang Rocky, bagaimana menjadikan Prabowo sosialistik, maka seharusnya energy poverty, kemiskinan energi di banyak desa yang belum ada listriknya, itu langsung dijawab dengan energi terbarukan skala komunitas. Jadi break up dari monopolinya PLN. Jadi kalau kelihatan sekarang ini kan sebenarnya saking bingung ya, ini siapa yang mau memulai proyek itu? Bahkan kalau kita mengandalkan JETP, memang JETP hari ini masih ada orang jadi JETP delivery unit bahkan sekarang. Orang sudah banyak yang mempertanyakan kerjasama internasional model JETP itu gagal, ya kan? Amerikanya juga keluar dari situ. Jadi kita berharap pada siapa? Soal energi. Yes, ada Jerman dan Jepang sebagai kolit. Kita nggak mengandalkan JETP, tapi kita mengandalkan modelnya JETP, model institusional yang kita pakai. It's not about the actor, it's about the institution. Ya betul, makanya saya terangkan bahwa JETP berubah menjadi JETP delivery unit, itu pun dia nggak melakukan regulatory reform. Padahal bottleneck-nya ada pada PLN. Jadi pilihannya itu, mau pilih mana? Kalau mau pilih state capitalism, nunggu PLN keuangannya memang sehat. Tapi kalau kita pakai cara-cara yang memang betul-betul dari rakyat, dan pasal 33 itu ada putusan MK soal kolektivisme rakyat itu dihargai di situ. Itu yang hilang dari percakapan. Jadi semuanya mau diatur-atur sama negara, state. Padahal ada kolektivisme rakyat. Apa dalam energi? Renewable energy yang base-nya adalah komunitas. Itu nggak pernah muncul bahkan dalam pidato-pidato presiden. Iya kan? Jadi orang suruh menunggu PLN, suruh menunggu Danantara, nowhere to go. Nggak akan jalan, bahkan 17 gigawatt juga susah. Tuh. Oke, tadi kita mulai dengan upaya membongkar paradigmnya tuh. Tapi akhirnya kita terjebak pada hal-hal yang teknikalitas tuh. Bapak bilang begini, you cannot see the wood for the trees itu. Jadi setiap pembicaraan karena mengincar kesalahan, menginginkan ada yang terjebak itu, pembicaraan jadi beginian. Kita takut pada militerisme. Gue gak takut. Kenapa lu gak takut? Gue masyarakat sipil kok. Kenapa gue mesti takut? Bahkan yang mesti bicara itu kan DPR. DPR yang mesti halangi. Bukan militerisme, creeping militerisme tuh. Memang militer hari ini sama dengan militernya Soeharto. Ada garis komando yang lurus.
Kalau dia didasarkan tadi pada keinginan untuk korupsi, disogok aja dia berhenti juga kan jadi totaliter kan. Beda dengan militerisme dalam pengertian ideologis. Nggak ada di dalam Indonesia tuh orang jadi militerisme. 98 gagal semua itu. Jadi kita mau atau paling nggak saya ingin ada pembicaraan yang betul-betul tenang, sober, supaya kita bisa deteksi sebetulnya dari awal apa masalah itu. Nah, forum-forum semacam ini dibikin tiap hari itu Adin tuh. Supaya kita lihat itu, siapa yang punya otak, siapa yang cuma membuka mulut doang. Nah kalau presiden tahu ini, kayak tadi misalnya ada berita bahwa carbon trading itu akan dikasih pada komunitas tuh, yang punya 1000 lahan aja silakan bikin tuh. Tetapi nanti akan diulas lagi, iya komunitas tentara, komunitas polisi. Jadi pesimisme datang lebih dulu. Nah kita ingin ada masyarakat yang berakal itu, tuntun percakapan itu supaya ada duel argumen habis-habisan, bukan promosiin sentimen.